selain daripada Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah wal hasanatu bi 'ashri amsalih." Barang siapa yang dia membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan dan satu kebaikan tersebut lipat gandakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil akbar. Khalaqal kawna wa dabbar. Khalaqal insana thumma amatahu thumma aqbar. Wa arsala rusula wa akhbar. Wa anzala al-Qur'ana al-karima fihi al-'idhat wal 'ibar. Fahada wa ahalla wa amara. Wa naha wa harrama wa zajara. أشهد أن لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وهو خير البشر وصاحب حوض الكوثر صلى الله عليه وعلى آله المطهر وعلى من صاحبه وأزره ووقر وعلى التابعين لهم بإحسان من كل أثر إلى يوم المحشر. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jemaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Begitu banyak nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha." Dan apabila kalian hendak menghitung nikmat Allah Subhanahu wa taala, niscaya kalian tidak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Di antara nikmat yang banyak tersebut, ada nikmat yang selayaknya yang paling kita syukuri, yaitu nikmat yang paling agung, nikmat agama Islam. Agama yang kita anut ini, agama yang kita cintai ini, dan agama yang diterima serta diridhai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna ad-dina 'inda Allahil Islam." Sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, "Wa may yabtaghi ghayra al-islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin." Dan barang siapa yang mencari-cari agama selain daripada agama Islam, maka tidak akan diterima agama tersebut dan kelak di akhirat dia termasuk dari orang-orang yang merugi. Sehingga marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjaga nikmat Islam ini di dalam diri kita sampai nanti ajal menjemput kita dan kita masih dalam kondisi beragama Islam. Allahumma amin. Begitu juga nikmat iman, di mana dengan nikmat-nikmat tersebut Allah Subhanahu wa taala gerakkan hati kita sehingga kita mampu untuk melangkahkan kaki kita masjid ini dalam rangka untuk melaksanakan apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita. Ketika Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang yang beriman, kita semua sebagai hamba yang mengaku sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang beriman, "Idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillah wa dharul bait." Jika kalian itu diseru untuk melaksanakan salat di hari Jumat, maka bersegeralah kalian itu menjawab seruan Allah Subhanahu wa taala tersebut dalam rangka nikmat Allah Subhanahu wa taala dan tinggalkanlah perniagaan. Juga nikmat kesehatan, nikmat taufik yang alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala berikan seluruh nikmat tersebut kepada diri kita, dan kita berharap agar Allah Subhanahu wa taala jaga serta tambahkan dan kenikmatan-kenikmatan yang lainnya. Allahumma amin. Salat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah mengikuti risalah beliau hingga akhir zaman. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Tak lupa khotib wasiatkan kepada diri khotib pribadi dan juga kepada jamaah sekalian untuk senantiasa meningkatkan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad faza al-muttaqun, karena sungguh sukses, sungguh beruntung orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Di dalam Al-Quran surah Fatir ayat 29 sampai 30 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina yatluna kitaballah wa aqamus shalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa 'alaniyah yarjuna tijaratan lan tabur." Sesungguhnya orang-orang yang senantiasa membaca kitab Allah yaitu Al-Quran dan yang menegakkan salatnya, kemudian menginfakkan sebagian dari apa yang kami rizkikan kepada mereka baik dalam keadaan sembunyi-sembunyi maupun keadaan terang-terangan, mereka itulah sebagaimana orang yang berdagang, orang yang berniaga dan tidak akan pernah rugi perniagaan mereka. Selalu untung. Kenapa bisa demikian? Liyuwaffiyahum ujurahum, karena Allah Subhanahu wa taala sempurnakan bagi mereka pahala mereka. Pahala bacaan Al-Qur'annya disempurnakan, pahala salatnya disempurnakan, pahala infaknya disempurnakan, wa yazidahum min fadlih, bahkan Allah tambahkan dengan karunia-Nya yang lainnya. Innahu ghafurun syakur, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah Zat yang Maha Pengampun, Ghafur, yang Maha Pengampun. Seberapa besar pun dosa kita, seberapa banyak pun dosa yang kita pernah lakukan, selama kita mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya taubat, maka Allah Subhanahu wa taala akan ampuni. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah, wahai hamba-hambaku, Masya Allah, Allah sebut kita, Allah panggil kita dengan panggilan kasih sayang, wahai hamba-hambaku. Allah tidak memanggil kita dengan wahai para pendosa, sedangkan kita setiap harinya bermaksiat kepada Allah. Allah panggil dengan wahai hamba-hambaku yang telah melampaui batas atas dirinya sendiri dengan melakukan kezaliman, yang telah menganiaya dirinya sendiri dengan perbuatan maksiat. La taqnatu min rahmatillah. Jangan kalian itu berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Semuanya Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa seluruh, bahkan dosa syirik sekalipun, tatkala kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan ampuni. Ghafurun syakur, Allah Subhanahu wa taala Maha mensyukuri. Apa maksud dari Allah Maha mensyukuri? Maksudnya adalah meskipun amalan kita 100 orang hamba itu sedikit, tetapi Allah ganjar, Allah balas dengan pahala yang banyak. Allah mensyukuri kita, maksudnya Allah ganjar amalan soleh kita dengan pahala yang banyak. Bukan satu amalan kebaikan dengan satu pahala, tetapi satu kebaikan minimal 10 pahala. Man jaa bil hasanati falahu 'asyru amsalihha. Barang siapa yang dia datang yang mengerjakan satu kebaikan, maka baginya 10 kali lipat. Masya Allah. Muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat yang pertama yang Allah Subhanahu wa taala gambarkan dalam ayat tersebut adalah kita yatluna kitab Allah. Yatlun di dalam bahasa Arab ini adalah bentuk fi'il mudhari. Kata kerja yang menunjukkan arti sekarang dan akan datang. Maksudnya adalah istimrar, untuk terus menerus. Sehingga Al-Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya beliau mengatakan yatlun ay yastamiruna ala tilawatihi wa yudawimunaha, yaitu terus menerus membaca Al-Quran tersebut dan mendawamkannya, menjadikan rutinitas setiap hari. Masya Allah. Sehingga maksudnya adalah orang yang rutin, yang senantiasa baca Al-Quran, setiap hari baca Al-Quran. Bukan ini baca Al-Quran, kemudian hari berikutnya tidak, hari berikutnya tidak, baru kemudian pekan berikutnya baru baca lagi tidak. Tapi yang dimaksud adalah istimrar, terus menerus, saat ini akan datang, terus menerus membaca. Dia menjadikan kesibukannya adalah dengan Al-Quran, bacaan Al-Quran, mendengarkan Al-Quran, mentadabburi Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, mengamalkan isi Al-Quran. Itulah kesibukan kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat pertama yang turun kepada Nabi Muhammad SAW, kita tahu semuanya adalah Iqra, baca. Iqra, baca. Dan apalagi yang paling layak untuk kita baca daripada Al-Quran, kitab yang sengaja Allah Subhanahu wa taala turunkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk menjadi petunjuk bagi kita semuanya, orang-orang yang bertakwa, dan menjadi rahmat bagi seluruh alam. Kita semua yang beragama Islam, jika tidak kita yang baca Al-Quran, maka siapa lagi? Tidak ada kitab yang hanya dengan membacanya saja mendatangkan pahala melainkan Al-Quran. Tidak ada bacaan, tidak ada buku yang setiap hurufnya tanpa kita tahu artinya sekalipun mendatangkan pahala selain daripada Al-Quran. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, "Man qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasanah
wal hasanatu bi'ashri amsalha. Barang siapa yang dia membaca satu huruf saja dari Al-Quran, maka baginya satu kebaikan, dan satu kebaikan tersebut lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harfun. Nabi melanjutkan, saya tidak mengatakan bahwasanya bacaan alif lam mim itu satu huruf, walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim. Akan tetapi lam, alif itu satu huruf, lam itu satu huruf, mim itu satu huruf. Masya Allah. Sehingga saat kita membaca alif lam mim saja, saat kita ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan 30 kebaikan. Begitu mudahnya, Masya Allah. Allah sudah sediakan fasilitas yang besar. Sebuah amalan yang jika kita laksanakan, kita lakukan akan mendatangkan pahala yang besar. Tetapi karena rasa malas, karena syaitan, karena hawa nafsu, maka kemudian kita dilalaikan dari perbuatan yang sebenarnya sangat ringan kita lakukan. Tetapi kita dilalaikan. Kita tidak mendapatkan kebaikan sedikit. Kenapa bisa demikian? Ikhwan fillah, rahimani wa rahimakumullah jami'an. Membaca Al-Quran yang paling berat adalah pemulainya. Bacaan a'udzu billahi minasyaitonir rajim, itulah yang paling berat. Ketika kita sudah meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk, ibaratkan di depan kita ini ada gunung emas yang begitu banyak emas, boleh kita ambil sepuasnya. Tetapi di depannya itu ada iblis dan juga bala tentaranya, orang-orang yang kuat yang menjaga tersebut dengan pagar, dengan tank yang besar. Kemudian tatkala kita meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tembus pertahanannya tersebut sampai di dalam, kita mengambil emas puas-puas. Tidak cukup satu mobil, satu kontainer, panggil lagi yang lain, tambah lagi. Sehingga saat kita membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tidak mungkin cukup sampai situ saja. Pasti disambung Bismillahirrahmanirrahim. Ini berarti sudah cukup. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wasbun Ar-Rahmanir Rahim. Selesai. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Belum puas kadang kita tambah dengan surah yang lain. Surah Al-Fatihah misalkan. Pernahkah kita menghitung berapa huruf yang ada di surah Al-Fatihah? Tidak sama. Kalikan dengan 10, begitu banyaknya kebaikan yang kita dapat hanya dengan waktu yang singkat berapa menit saja. Tapi itulah sudah menjadi sunnatullah dari zaman Nabi Adam sampai nanti hari kiamat. Tidaklah Allah sediakan pahala yang besar kecuali pasti ada iblis dan bala tentara yang menghalangi kita dan kita tidak melakukan kebaikan itu. Sehingga langkah yang tepat adalah kita melawan itu dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah amalan yang pertama, yaitu membaca Al-Quran. Yang kedua, wa aqamus shalah, dan menegakkan salat. Kita tahu dan sepakat bahwasanya salat adalah rukun Islam yang kedua. Dalam sebuah hadis dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Buniyal Islamu ala khamsin, syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah." Islam itu dibangun tegak, kokoh. Fondasinya ada 5. Yang pertama adalah syahadat, pengakuan bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Dan juga Nabi Muhammad adalah Rasulullah. Yang kedua adalah wa iqamis shalah, dan menegakkan salat. Wa ita'iz zakat, wa hajjil bait, wa shaum Ramadan. Itulah rukun Islam. Bahwasanya salat adalah rukun Islam yang kedua. Amalan ibadah yang paling utama setelah syahadat adalah salat. Dan salat ini adalah tolak ukur kebaikan kita selaku hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena salat inilah yang menjadi amalan pertama kali dihisab kelak di hari kiamat. Kalau salatnya baik, maka amalan yang lain akan dianggap baik. Kalau salatnya saja rusak, maka amalan yang baik biasanya juga ikut rusak. Nabi SAW bersabda dalam sebuah hadis yang ma'ruf, "Inna awwala ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah min 'amalihi salatuhu." Atau ma yuhasabu bihi al-'abdu yawm al-qiyamah as-salat. Bahwasanya awal yang pertama amalan yang dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala dari amalannya adalah salat. Fa in salahat salahat kullu 'amali. Jika salatnya itu baik, maka seluruh amalannya biasanya juga ikut baik. Namun wa in fasadat fasadat kullu 'amali. Jika salatnya itu rusak, buruk, maka biasanya amalan yang lain juga akan buruk. Dan itulah salat ikhwan fillah rahiman wa rahimakumullah. Minimal salat 5 waktu yang sudah Allah wajibkan kepada kita. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat bagi orang-orang yang beriman itu adalah kewajiban yang memiliki waktunya masing-masing.
Subuh memiliki waktunya, zuhur memiliki waktunya, asar memiliki waktunya, maghrib memiliki waktunya, dan isya memiliki waktunya. Maka kita jangan sampai terlambat dari waktu-waktu salat tersebut, apalagi meninggalkannya. Terkadang ada di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang dia berletih siang malam, pagi petang, senantiasa sibuk berletih mencari rezeki. Akan tetapi sayangnya dia lupa kepada siapa yang memberi rezeki. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala akan ridha kepadanya jika dia mengabaikan hak Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi min al-ayati wa dhikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu fa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iril muslimina fil 'alamin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم وزد وأنعم وتفضل وبارك بجلالك وكمالك على ذكر عبادك وصف عبادك سيدنا مولانا محمد وصل على الله تبارك وتعالى تمام كل صحبة رسول الله Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amalan yang ketiga adalah wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniya, yaitu menginfakkan sebagian dari apa yang Allah rizkikan kepada mereka, baik dalam kondisi sembunyi-sembunyi maupun kondisi terang-terang. Jika kita amati di dalam Al-Quran, tatkala Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengeluarkan infak, pasti Allah Subhanahu wa taala menggunakan kata wa anfiqu min ma razaqnakum atau wa anfiqu min thayyibati ma razaqnakum. Dan infakkanlah min dalam bahasa Arab maksudnya litaba'id, menunjukkan ba'dha, yaitu sebagian saja, bukan seluruhnya. Kita menginfakkan harta kita, baik itu infak yang wajib yaitu zakat, infak yang sunnah yang biasa kita sebut sebagai sedekah atau infak itu sendiri, maka itu tidak seluruh harta kita keluarkan, tetapi sebagian saja. Kenapa bisa demikian? Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Jangan sampai kita menyangka bahwasanya semua yang ada pada diri kita berupa harta itu milik semua milik kita. Karena di situ ada hak orang lain yang Allah Subhanahu wa taala sengaja titipkan untuk kita dan kita salurkan kepada orang-orang yang membutuhkan, yang berhak. Maka ketika kita berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, bersedekah, ketahuilah bahwasanya sedekah kita tidak akan pernah mengurangi harta kita. Kenapa bisa demikian? Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri yang bersabda, "Ma naqasat shadaqatun min mal." Sedekah itu tidak akan pernah mengurangi harta. Kenapa bisa demikian? Kita punya uang 1 juta, kita sedekahkan 100, menjadi 900 ribu. Tapi itulah sabda Nabi SAW, kita imani bahwasanya harta yang dikeluarkan darinya sedekah tidak akan berkurang. Kenapa bisa demikian? Allah Subhanahu wa taala jawab, "Yamhaqullahu riba wa yurbi shadaqah." Allah Subhanahu wa taala akan musnahkan, akan hancurkan harta yang diambil dari riba, dan Allah akan tumbuhkan, Allah akan suburkan harta yang dikeluarkan sedekah darinya. Bagaimana caranya? Yang pertama, saat kita bersedekah bisa jadi nanti secara nominal memang harta kita bertambah, gaji bertambah, orderan ada, atau ada rezeki lain dari hamba Allah Subhanahu wa taala secara tiba-tiba. Ada yang memberi kepada kita, bertambah secara nominal. Kalau semuanya secara nominal tidak bertambah, bisa jadi minimal sekali bertambah keberkahan. Ya, memang berkurang dari segi nominal. Akan tetapi alhamdulillah kebutuhan itu semua terpenuhi, anak dan istri sehat, semua kebutuhan rumah tangga, kebutuhan sekolah anak semua terpenuhi, tidak ada hutang, berkah. Meskipun hanya sederhana saja, tapi berkah, Allah berikan keberkahan. Atau mungkin yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala hindarkan kita dari musibah yang bahkan lebih besar daripada apa yang kita infakkan tersebut. Betapa sering kita di jalan ketika terburu-buru, misalkan hampir saja 1 jengkal atau beberapa inci, beberapa sentimeter lagi hampir kita terserempet mobil. Jika ternyata Allah takdirkan kita jatuh, membutuhkan biaya yang besar daripada apa yang kita infakkan. Atau bahkan pahit-pahitnya lagi Allah wafatkan tergantung. Tetapi karena sedekah Allah selamatkan kita dari musibah. Atau yang paling mentoknya lagi, yang ini harus kita imani bahwa Allah simpan itu di dunia. Muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
Kemudian para sahabat mereka pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, "As'alunaka madza yunfiqun?" Mereka bertanya kepada wahai Nabi Muhammad, apa dan untuk siapa infak ini? Maka Allah Subhanahu wa taala wahyukan kepada beliau, "Qul," katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma anfaqtum min khairin," apa saja yang kalian infakkan berupa kebaikan yang halal yang baik. Untuk siapa itu? Yang pertama, falil walidain, jangan lupa untuk kedua orang tua terlebih dahulu. Orang tua yang prioritas ketika kita mendapatkan gaji, memiliki rezeki, yang pertama kita ingat adalah orang tua. Karena tidaklah kita bisa seperti sekarang ini, berada di titik seperti ini, kecuali itu semua yang karena perjuangan dan doa orang tua kita. Tidaklah kita bisa, Masya Allah, berada di kedudukan yang sekarang ini, memiliki pekerjaan yang seperti sekarang ini, orang memandang kita seperti sekarang ini, semuanya karena doa dan juga perjuangan orang tua. Bagaimana kita akan melupakan mereka? Yang pertama adalah lil walidain, untuk orang tua. Apalagi orang tua kita yang sudah sepuh, sudah tua, yang lemah, yang membutuhkan santunan, yang membutuhkan nafkah, mereka lah yang paling berhak untuk kita berikan ini. Wal aqrabin, dan kerabat-kerabat, orang yang terdekat, maksudnya istri kita, anak kita, bibi kita, paman kita, adik kita, kakak kita, mereka lah yang kerabat-kerabat kita. Wal yatama, anak-anak yatim, wal masakin, dan juga orang miskin, wal misakin, dan juga orang yang terputus daripada safarnya dan tidak memiliki bekal. Maka inilah infak yang insya Allah kita tidak akan pernah berkurang harta yang kita miliki, malah kita berberkah insya Allah. Semoga sedikit ini bermanfaat. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wa shalla 'alaihi salatan wahidatan sallallahu alaihi wa sallam. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة